saking takutnya saya tuh saya buka pintu gerbang biar mungkin ada orang lewat, ada apa, ada tukang nasi goreng lah. Sampai saya tuh, jadi saya pakai celana tuh dalam posisi masih ada kotoran, saya belum bersihin. Saya saking udah ketakutan nih, saya pikir gue berhenti gue kerja dah, gue gini, gue berhenti gue kerja, gue berhenti nih. Besok gue bilang temen gue berhenti aja dah, gue gini dah, gue gak kuat begini kerja nih, tempat kayak begini. Selama 3 bulan tuh saya jadi ditemenin sama bapak. Di situ saya jadi kerja sama bapak. Ya apa? Kerja, jadi kayak disuruh lah, karena kan ini paranormal. Jadi kalau saya waktu malam tuh kalau bapak ada pasien, saya suruh beli di sajen. Jadi saya disuruh dapat uang sajen, saya dapat tips lah gitu. Ini buat jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratnaulan Official. Teman-teman, seperti biasa, kali ini gue kedatangan narasumber yang lebih beda. Ini ceritanya mengenai urban legend seorang petugas security di sebuah gudang. Yang ternyata gudangnya itu adalah bekas pemakaman. Gimana keseruannya? Kita ketemu aja dengan Ki Mamen. Apa kabar, Bang? Bang lagi, Ki. Ki. Sehat, baik ya, Ki? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini nggak jauh kan Ki rumah Ki? Dekat. Oh, Jati Padang dekat ya Ki ya? Dekat. Ki, ini kan tadi mau cerita urban legend ya Ki ya? Itu ketika Aki jadi security. Security di sebuah perusahaan atau apa? Perusahaan sih, gudang. Distributor plastik. Di daerah mana Ki? Di daerah Jakarta Timur. Ini kejadiannya tahun berapa? Ini kejadiannya tahun 2000-an. 2000-an ya, udah cukup lama ya. Iya. Jadi di Jakarta Timur, pabrik plastik. Iya, betul. Waktu itu yang jaga berapa orang tuh? 2 orang. Cuma 2 orang? 2 orang doang. Itu pagi, siang, atau sip-sipan? 2 hari jaga, satu hari libur. Nah, 1 hari libur siapa yang jaga? Lain lagi? Ganti temen. Jadi saya 2 hari jaga. Oh, satu orang. Iya, okay. Jadi sehari itu 1 orang jadi jaga. 1 orang, 2 hari full. Saya turun, naik temen, saya pulang. Itu kalau boleh tahu luasnya berapa? Luasnya ya berapa ya kalau di ininya? Gede juga ya? Gede juga lah, lumayan lah. Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ngitungin juga sih. Temen luas juga sih, luas. Oke Ki, kita spill dikit Ki. Silakan Ki. Jadi ini saya jaga pos ini kan sendiri ya, pergantiannya 2 hari doang. Jadi itu awalnya sih temen kita jaga nggak tahu nih lokasi penjagaan kita nih. Pikiran saya sih waktu kerja sih normal aja gitu kan, gudang biasa. Tapi pasti penempatan ini kan saya ada yayasan nih. Dia nggak tahu yayasan naruhnya di mana aja, nggak tahu kan, terima aja lah, namanya kerja kan, ya udah terima aja kerja di sini. Nah pas pertama kali awal kerja itu tuh saya udah perasaan kok udah nggak enak nih, kok jaga gudang. Waktu itu perjanjian bukan jaga gudang sebenarnya, jaga perkantoran. Tahu-tahu di situ ada kantor juga, taunya di dalam ada kantor. Tapi saya tugasnya di pergudangan gitu di depan. Nah dari awal itu saya udah ngerasa nggak enak ini, kayak jaga kok perjanjian juga awalnya juga nggak sepihak, taruhnya tempat begini. Udah gitu kok sepi tempat, aktivitas tuh cuma sebentar doang. Udah sore itu kan aktivitas jam 3:30 tuh udah selesai lah, pegawai udah pada pulang, ya kita udah istirahat lah. Mas saya sore biasa aktivitas mandi begitu doang. Nah ini awal jaga aja ini saya udah mulai enggak ini udah dakdikduk lah. Jadi saya tuh mandi lah normal aja, pengen mandi. Pertama kali nanya sama situ ada ini juga sih, ada karyawan yang istirahat di situ. Emang dia pulangnya seminggu sekali gini. Saya, Bang saya mau mandi Bang, ayo situ di pojokan aja katanya. Ya udah saya normal aja mandi. Habis mandi itu emang kerannya itu keran yang model model jadul gitu ya. Kok air nggak keluar? Terus saya teriak, Bang air nggak keluar nih. Udah biarin aja, bukain aja, lama-lama keluar sendiri katanya. Oh ya udah saya tungguin aja tuh, saya ya biasalah bersih. Nggak lama itu jadi pintunya udah pintu jadul, pintu yang cuman ditempel gitu, pakai ganjel pakai paku gitu kan.
Udah saya nungguin kok air nggak keluar, saya bilang. Ya udahlah, saya ada air yang ada aja, saya baru mau nyiram sekali. Dak, ya udah tuh pintu langsung bluk gitu kan. Saya pikir, saya teriak tuh, "Bang," saya bilang. Nah kok saya kira temen saya yang di dalam itu ada suara. Ya saya, itu masih sore itu, mau menjelang maghrib lah. Ya saya buka dong. Saya buka, saya kaget itu, tahu-tahu ya ketemu cewek. Saya bingung kok. Saya pikir kok ada cewek. Saya kaget, pintu saya tutup lagi. Saya pikiran karena di gudang ini saya berdua doang, kok tapi ada cewek. Ya udahlah. Dari situ awalnya tuh saya udah curiga ini tempat. Ya udah. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratnawalan Official. Ki, silakan diceritakan dari awal. Dari awal, siap. Ya jadi awal saya bekerja ini kan saya dari yayasan sama temen satu tongkrongan lah di rumah. Saya nyari kerjaan lah. Saya ngelamar itu di yayasannya di daerah Tanah Abang. Saya awalnya sih pengennya kerjanya jaganya di perkantoran gitu ya, yang tempat-tempat yang ya enak lah pikiran saya, nggak terlalu ini perjanjiannya itu sih. Tapi pas itu udah dapat hari hanya dikabarin, oke, dapat penempatan, dia bilang. Udah seneng saya. Di mana Pak? Di daerah Jakarta Timur, di kantor. Oh ya seneng dong. Wah udahlah, siap. Kita udah prepare, udah rapi-rapi. Kita ke kantor ngambil seragam, sepatu semua kan. Hari besoknya kita udah berangkat, diantar pakai mobil. Nah turun kita masuk, lah kok kantoran begini. Saya pertama deg-degan nanya temen, lah katanya di kantor. Lah iya nggak, saya nggak tahu. Mungkin dalam nggak ada kantor kali gitu. Ya udah tuh saya masuk, diterima. Pak, ini loh Pak tempat penempatannya. Saya di situ udah linglung tuh. Kok jaga tempat begini? Udah dak-dikduk tuh. Ya udahlah, namanya kita butuh pekerjaan kan, ya terima aja lah. Ya udah kita akhirnya diterima sama kepala gudangnya itu, dijelaskan sistem kerjanya gini. Ya udah, nah itu jatahnya besoknya saya yang dapat pertama kali jaga, teman saya. Jadi nanti hari Rebo, hari Kamis tuh dia baru jaga gantian saya. Perjanjian gitu. Ya udahlah, siap. Bagaimana? Ya udah siap. Ya udah siap, saya terima lah kerja. Ya udah, besok awal-awal kerja saya normal itu. Perkenalan sama karyawan, semua dikenalin ini karya di Sapam baru ini. Saya jaga di pos depan biasa nih Pak, pos sini ya. Udah saya normal, saya jaga. Ya selesai ini jam kerja biasa, saya bawa baju ganti kan, saya bilang. Ya udah, saya mulai aktivitas itu. Saya sholat, saya ini. Ya saya normal lah, mau ngecek juga habis plottingan kan, ngecek daerah-daerah yang harus dipakai laporan ini daerah ini. Nah itu dari situ saya udah pikir, nah kok saya jadi keliling keluar gudang. Saya kok setiap sudut gudang kok kuburan tua, saya bilang. Waduh, lah ini kemana nih ya? Saya keliling tuh, jadi kan kalau security itu kan harus tahu situasi daerah yang saya jaga kan. Jadi saya ke belakang itu sampai ke ujung ke belakang, saya muter. Jadi setiap sudut gudang itu kuburan, belakang kuburan, samping kuburan. Waduh, pikiran saya udah udahlah, pikiran ini udah normal, kerja aja lah. Saya nggak pikir macam-macam. Ya udah, akhirnya jaga malam pertama saya masih ketemu teman yang tidur situ. Saya kan tanya dulu, Bapak di sini apa tugasnya? Kok bisa nggak pulang? Bapak di sini apa? Akhirnya dicerita, saya emang pulang seminggu sekali karena saya di luar kota, rumah di Bogor. Jadi saya kalau pulang balik saya ya irit ongkos lah katanya. Oh ya siap, jadi saya terima lah. Dia bawa tidur di sini. Ya udah, pikiran saya kan takutnya tanggung jawab sebagai security keamanan. Ya udah normal, saya situ jaga. Nah bapak ini juga saya ngobrol berdua malam itu kan, mau menjelang isya, saya ngobrol normal. Pak, ini situasi keadaan sini bagaimana Pak?
keadaannya aman-aman aja bagaimana? Ya aman lah di sini, nggak ada apa-apa katanya. Nah, terus saya udah mau masuk jam 9, udah ngobrol-ngobrol ngopi, ya udah bapak ini pamit lah, tidur di bagian belakang tempat istirahat. Saya balik lagi ke pos, saya ngecek tempat lagi, saya tutup gerbang semua, udah rapi. Saya jadi di pos sendirian aja udah, nggak ada teman kawan lagi. Yang teman ini ya tidur di belakang udah dia. Ya saya ngontrol lah tiap malam begitu. Ya kira-kira jam mau masih siang lah, jam 11-an lah tuh. Dari itu tuh saya udah mulai banyak kayak orang-orang iseng lah kayak. Saya pikir mungkin kan karena samping ada warga kan, saya pikir ada suara warga yang mungkin normal. Tapi kok ini ada yang beda, saya jaga. Saya mundar mandir kan, jadi di depan samping pos itu saya ada gudang buat penyimpanan barang-barang plastik tuh. Jadi depan ada pohon, sebelahnya ada yang itu bilang saya pojok ada kamar mandi di situ. Nah dari situ saya udah feeling saya udah nggak enak ini, saya kerja udah nggak enak nih. Saya sering ngecek terus nggak tahu kenapa saya ngecek tuh tempat kamar mandi di pojokan itu. Saya bilang saya ngecek itu. Kadang-kadang tuh kayak ada suara air, keran kebuka, saya nyamperin, saya cek. Takutnya kan nama air kan, takutnya luber banjir, saya sering tutup gitu kan. Saya cek, saya balik lagi, so ada suara air lagi, saya cek lagi, saya tutup lagi. Nah, kok jadi kayak rutinitas ini, saya ada yang aneh ini. Udahlah, bodo amat lah, saya pikir balik lagi ke pos. Ya, saya nyantai, duduk, nulis lah itu, ngerokok, ngopi. Nah, kira-kira jam 1-an itu, jam 1, jam 2, saya agak-agak tidur santai lah di bangku, agak rebahan begini. Tiba-tiba tuh di depan pagar itu ada yang ketok-ketok. Saya nggak tahu nih siapa, pikiran saya siapa nih, apa pos keamanan daerah situ. Ya saya cek aja, saya buka, tahu-taunya bener Hansip sekitar situ. Ngecek, Pak selamat malam, ya aman Pak, aman. Saya bilang oh ya udah kelar selesai. Saya balik lagi ke pos, saya nongkrong. Nah itu dengar lagi saya tuh keran kebuka lagi. Aduh, saya tuh udah pikiran saya udah nggak enak itu. Mana sendiri, temen yang di belakang tidur tuh sendiri nggak bangun. Udah jaga sendiri, udah namanya profesional sebagai security, saya samperin aja. Saya samperin. Tapi itu air kagak kebuka, tapi dengar saya tuh air kayak orang keran kebuka. Di situ tuh saya udah mulai agak merinding dah. Aduh, ini nggak bener nih kayaknya nih. Astagfirullahaladzim, saya penyebut kan. Astagfirullahaladzim, saya balik lagi ke situ. Menjelang mau ini, ya normal udah mau menjelang pagi, saya mungkin udah agak berani tuh, udah mau jam 3 saya lihat jam, udah agak tenang tuh. Udah mau jam 3:30, udah tenang nih, udah mulai kedengeran suara-suara pengajian. Nah saya tuh semakin berani dah tuh, udah semakin kuat dah. Aduh, udah alhamdulillah nih. Nah itu hari-hari pertama saya, awal udah nggak enak. Ketemu hari kedua, baru hari kedua ini saya nih di sini barulah ketemu kejadian baru tentang gudang ini nih, gudang aslinya ini. Jadi ketemu saya ngobrol itu sama seorang supir. Supir ini emang supir engkel. Dia dulu awalnya dia sebagai mandor, cuma hanya ngecek. Dia awalnya mandor, tapi karena berhubung supir kagak ada, akhirnya dia sekalian backup lah buat nganter-nganterin barang. Di situ saya ngobrol banyak sama bapak ini. Tahu-tahu bapak ini dia nggak jauh tinggal dari gudang ini, dari gudang setempat. Nah saya awalnya nggak curiga, saya nggak terlalu perhatiin bapak ini bagaimana. Saya perhatiin kok ada yang aneh gitu kan. Pak itu kakinya sakit, saya bilang. Oh ini iya biasa, sakit. Saya bilang. Sakit apa Pak? Saya bilang. Ya nggak tahu nih sakit apaan, begini-begini. Awalnya tuh dia belum terbuka karena saya orang sapam baru. Ya udah saya cerita. Itu sakitnya kok bisa begitu Pak? Jadi kayak ini Bu, kayak kulit di atas ada kulit. Jadi kayak apa ya, kutil. Jadi itu merah semua. Ini semua merah nih, kaki itu merah, kayak daging tumbuh, kayak daging tumbuh, kayak apa ya kasarnya, kayak orang itu ya. Tapi tumbuh. Saya bilang Pak itu nggak sakit banget Pak. Wah kalau lagi sakit katanya. Tapi dia ini belum terbuka masalah dia siapa. Saya baru lihat itu doang. Nah besok malamnya kan saya udah lepas tuh turun jaga.
teman datang dong, ya saya hapusan lah laporan. Saya bilang, nah hari itu nggak tahu kenapa si bapak ini negor saya, kamu mau ganti aplus? Iya, sini aja udah begadang katanya, temenin saya sama teman kamu ini katanya. Nah teman saya bilang, bro, udah temennya sini lah, besok aja ente pulang katanya, ngobrol aja sini, ane juga masih ini nih, nggak tahu kepikiran. Ya saya udah, akhirnya itu nggak jadi, saya sudah selesai tugas saya, teman saya nggak pulang, saya nongkrong lagi situ sampai besok malam lagi, nongkrong sampai pagi, ngobrol sama si bapak ini sama teman saya. Itu ya udah ngobrol sepanjang lebar. Akhirnya bapak ini baru cerita bahwa kaki saya ini, bahwa dia kaki ini kayak semacam ada perjanjian antara dia. Jadi bapak ini dulu hidupnya agak susah, yang dihina, yang dikecilkan lah sama masyarakat. Jadi dia ngontrak pindah, utang banyak. Kenapa kaki saya begini katanya? Saya diceritain, jadi ini kaki saya dulu hidup susah sebelum kerja di sini, masih saya kerja di Kerawang. Dia cerita itu dia dulu waktu di Kerawang itu dia mancing karena dia pikirannya kalau orang stres itu kan kaburnya pasti kemancing. Jadi setiap habis dia stres mancing. Jadi mancingnya itu dia startnya dari maghrib sampai pagi mau subuh. Jadi bapak ini cerita kenapa kaki saya begini. Jadi saya mancing, saya didatengin sama seseorang di kali, ada orang lewat dari kali. Jadi orang itu lewat di atas kali. Dia ketemu sama bapak ini cerita. Bapak ini ditegur, "Cuk, kamu ngapain tiap malam di sini?" katanya. "Ya, mancing aja lah, Yud," katanya, panggilnya Uyut. "Udah sana pulang," katanya. "Ngapain?" katanya, "kamu tiap hari ini." Ini namanya orang lagi mumet, stres, ya udah nggak dianggap, di pikirannya itu orang biasa. Dia nggak ngeh kalau bapak itu lagi jalan di atas air kali itu. Dia nggak ngeh, namanya dia lagi stres, lagi pusing, pelariannya mancing, mau dapat mau nggak, pokoknya dia mancing aja udah sampai tengah malam. Hari kedua dia, bapaknya cerita hari kedua itu saya baru ngeh bapak itu taunya ada di atas air. Nah di situ dia ngomong lah sama si bapak ini yang punya penyakit ini, "Kamu kenapa, Cuk?" katanya. "Ya Pak, hidup susah," katanya, "saya udah berkeluarga, ngontrak terus," katanya, "utang banyak." Saya bilang, "Ya kamu mau sekarang apa, Cuk?" katanya. "Ya saya pengen hidup yang lebih baik lah," katanya, "nggak diusir-usir sama orang, utang saya kebayar, saya mau nyenengin anak istri." Saya bilang. Akhirnya dia nggak tahu kenapa dia itu langsung kayak orang linglung, diajak ngobrol. "Ya Cuk, tapi ini dia antara sadar nggak sadar. Ya Cuk, sekarang kamu pulang. Kamu mau minta apa?" katanya. "Saya minta senengin anak istri saya, Pak. Saya pengen nggak hidup nggak susah," katanya. "Ya udah, kamu mau punya harta, tapi kamu mau pilih mana? Mau punya harta sakit, apa mau dikasih sakit, apa mau dikasih gila?" Si bapak ini itu antara sadar nggak sadar, dia antara mancing itu. Nah dia berucap, "Saya mau punya penyakit aja deh, yang penting saya kaya," gitu. Nah dari situ dia baru sadar, dia pulang deh, udah pulang. Sababnya dia penyakit begini, kata bapak ini, dia digigit sama tikus kecil kayak celurit gitu. Jadi digigit kan, rumahnya dia rumah agak gini, rumahnya agak petak lah, agak rumah petak kecil yang kayu-kayu. Jadi tidurnya dia masih pakai kardus gitulah namanya. Dia hidup pas-pasan. Jadi gara-gara awal digigit tikus itu, dia nggak tahu, dia juga nggak kebayangan apa perjanjian, karena dia alam sadar dia perjanjian dia minta kaya, tapi dia minta sakit aja dah, jangan sampai gila. Pikirannya gini, kalau saya kaya, saya gila nggak bisa nikmatin hidup. Kalau sakit, ya mungkin masih bisa lah ngerasain gitu. Tapi dia nggak tahu penyakitnya ini apa gitu kan. Nggak lama karena sabab dari tikus itulah digigit, jadi kayak luka kecil. Lama kelamaan tuh jadi menjalar kakinya. Nah itu dari situ dia ada perubahan hidup, ada perubahan tuh dapat. Nah bapak ini udah cerita panjang lebar, dia sampai sekarang dia kerja di situ, sampai sekarang dia udah ibaratnya udah punya rumah sendiri, punya mobil, anak-anaknya udah sukses
sekolah, kuliah gitu. Nah bapak ini udah cerita banyak-banyak itu, saya respect dong. Pak, saya bilang, Pak saya ini kok jaga gudang kayaknya tempatnya begini Pak, katanya. Kenapa? Ada yang aneh sama tempat? Iya Pak, semalam saya ngalamin begini-begini, saya cerita tuh yang keran ini. Malah dia malah ketawa-tawa. Baru gitu aja security takut, kata dia bilang begitu. Ya namanya baru pertama kerja Pak, saya agak gemeteran. Udah cuek aja, tenang aja katanya. Tenang, nggak apa-apa sini, santai aja katanya. Ya sama pasangan saya kan masih deg-degan. Nah teman saya ini yang baru jaga hari itu, jadi ngedenger cerita ini jadi apa? Jadi down, jadi takutan. Saya bilang, ngomong sama saya, bro, emang bener lo ngalamin gitu? Iya kemarin gue baru pertama kali jaga, gue dikasih begini-beginian. Nah dia cepet down tuh. Udahlah jangan dipikirin dah, tenang aja udah, cuek aja, santai aja. Penting baca doa aja lah gitu, bilang gitu. Nah bapak ini udah cerita panjang lebar tentang penyakitnya sampai dia sukses, dia kaya. Akhirnya kita udah ngobrol sampai malam itu, bapak ini pamit pulang dong. Saya berdua nih sama teman saya bikin kopi, saya ngobrol. Saya pikir mumpung ada temen kan, dia emang jatah dia yang jaga. Bro, gue tidur ya, gue bilang. Ya udah, silakan lah, bilang. Kan tugas lo, gue bilang. Gue kan sini teman-teman dari luar, sebenarnya gue mau balik karena berhubung gue sama bapak tadi diajak ngobrol, ajak begadang, ya udahlah, terima aja lah. Saya pamit dah tuh, saya balik ke ada tempat kayak tempat istirahat pegawai yang cuman hanya kayak kayu-kayu sama banyak kardus-kardus sama tempat-tempat yang agak-agak kotor lah gitu sama kipas angin. Emang tuh tempat emang agak gelap, ada jadi penerangan lampu itu dari luar doang, ada lampu tembak. Ya saya tidur situ istirahat. Nah teman saya di pos sendirian standby aja, saya pas tidur saya nyalain kipas angin. Nah, saya iseng lah buka HP lah, main HP. Saya buka mungkin ada penerangan. Nah itu saya nggak tahu kenapa kok dan saya ada suara kayak srek karena posisi gelap. Saya HP saya gini-gini, nah saya lihat, saya samping-samping, wah nggak ada apa-apa, tikus kali ya. Udah dah sama itu saya tidur, saya matiin lagi HP. Nah pas saya baru berapa menit tidur itu kok ada suara ngorok. Saya bingung, siapa nih? Jangan-jangan apa si Mamang yang kemarin ini masih tidur ngorok. Tapi jaraknya jauh, saya bilang. Tapi kok nih suaranya di samping saya orang ngorok. Ngorok kayak tidur. Nah saya refleks, saya buka HP. Di situ pas saya lagi HP saya posisi begini, saya mau HP agak layarnya masih agak. Saya lihat tuh taunya ya ada orang tidur. Di situ saya refleks, saya kabur ke pos sama teman saya. Jadi itu orang tidur, iya orang kayak orang biasa, karyawan ini tidurnya di sebelah sana. Saya bilang, kok ada di sini? Saya bilang, saya refleks, saya bangun, saya lari ke pos. Saya teman saya, kenapa bro? Aduh, saya nggak bisa ngomong tuh, masih gemeteran. Sini cuy. Kenapa? Cepetan sini. Temenin gua. Tuh buatnya tidur. Ada si Mamang yang tidur sini. Lah, Mamang kan tidur di belakang. Ih, gue bilang gue di sebelah gua. Udah temenin gue liatin. Saya balik, kan agak gelap. Center. HP lu nyalain ituan lampu center, saya bilang. Saya center kagak ada orangnya. La ilaha illallah. Dah tuh saya udah mulai, teman saya udah mulai down tuh. Astagfirullahaladzim. Bro, gimana nih, saya bilang. Udahlah gue tidur di pos aja, malu temenin dah, gue bilang gitu kan. Udah saya di pos aja dah. Ya udahlah di pos aja nih, sama gue juga dah. Kata gue jadi deg-degan, gue udah agak begini nih. Nah, udah tuh sampai ketemu pagi saya udah agak tenang tuh. Alhamdulillah. Nah besok pagi saya mau ini kan jam 5:30 saya mandi rapi-rapi, si Mamang itu keluar. Mang, Abang semalam tidur di mana, Mang? Saya tidur di belakang kan, Pak. Saya biasa kan di belakang. Ya udah saya nggak omongin tuh, saya ngomong kalau ketemu sama dia ini saya nggak omongin, saya diam aja. Saya bilang udah diam aja bro, nggak usah ini. Ya udah saya diam. Akhirnya saya pulang tuh, teman saya jaga tuh. Nah 2 hari dia jaga, saya balik lagi, saya tugas pergantian shift. Nah teman saya ini udah ngasih saya kayak bercandain, bro. Ya siap ya jaga ya, jangan ini lagi. Lu rese lu, bikin ku ketakutan katanya. Selamat bertugas, dibilang gitu. Iya siap lah katanya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apaan, saya bilang gitu. Dan pulang lah, saya jaga. Nah di hari yang 2 hari jaga ini saya nih,
2 hari penurun dia turun, saya naik. Hari yang saya jaga, nah disitulah ekstrimnya saya ketemunya sama ibaratnya yang hal-hal yang udah yang nggak di luar nalar saya lah. Itu saya pas jaga hari yang kedua itu situ saya downnya tuh. Jadi saya pas jam 8 habis sholat isya saya agak mules. Saya bilang agak mules. Ya posisi sih sebenarnya nggak ada apa-apa kalau pos ini. Saya ke kamar mandi, si Mamang si belakang sih ada Mang. Saya kamar mandi normal lah saya bilang. Saya udah pikirannya dari awal tadi yang bilang sering keran nyala. Saya udah kepikiran karena saya mules kan, udah kepikiran, udah badan udah pada keringetan, saking sakit perut. Ya saya refleksnya udah masuk kamar mandi. Cuman itu dia karena pintu jadul, jadi sering ke buka tutup saya ganjel pakai kayu. Udahlah bodo amat, saya ablakin. Saya saking rasa saya ketakutan, saya ablakin itu pintu saya, jadi buang air besarnya ngablak gitu. Saya saking rasanya ketakutan, saya buka itu pintu. Udah tuh keran saya nyalain tuh pintu, keran tuh nyala tuh. Udah tuh saya buang hajat. Nah disitulah saya yang sempet down itu situ tuh. Jadi di depan kamar mandi, depan yang saya ada kamar buat tidur itu ada pohon mangga itu. Nah itu saya sadar nggak sadar tuh, jadi kayak cewek baju merah tuh turun dari pohon mangga. Jadi jalannya ngerayap gini. Jarang ngerayap, itu saya udah duduk diem. Jadi saya maaf ya, buang hajat sampai kaki saya tuh jatuh. Jadi nggak jongkok, saya sampai jatuh di tempat WC. Saya sampai jatuh begini, saya duduk udah diem, bengong. Saya ngeliat begitu, saya bengong, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak mikirin ini saya ngebersihin, saya nggak cebok apa, saya udah nggak pikiran apa bagaimana. Saya duduk udah diem ngeliatin dia gitu. Untungnya tuh dia orang makhluknya itu nggak ngeliat, untungnya nggak ngeliat saya, cuman dia turun aja udah begitu, turun dari bawah, dari atas, ngerayap gitu tangannya. Tapi posisi kalau orang setan kan, pikiran saya kan namanya baju kayak baju gaun kan, kalau turun ke bawah kan pasti turun ya. Tapi ini bajunya tetap normal, tetap tutupin kakinya. Ya itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, saya udah stres, saya tuh udah duduk bengong, udah kayak orang linglung, bengong duduk, kaki saya belonjor itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu si cewek itu habis turun, dia naik lagi ke atas, jalan lagi ke atas ke pohon mangga. Dari situ saya udah tuh bengong udah. Baru sadarnya kan ada angin, pintu itu goyang diri, duak gitu. Nah itu saya baru sadar tuh. Nah itu saya nggak sempet bersihin lagi, sempet cebok apa, saya nggak, langsung saya kabur. Saya ampun ya udah saya nggak pikir. sorry jadi ketawa. Saya udah nggak pikir tuh, saya nggak pikir, saya kabur ke pos, saya nggak pikirin lagi, saya buka pintu, saya baru sadar di pos, saya baru megang. Sorry ya ketawa jadinya. Aduh, ini apa? belum cebok, saya ketakut. Nah itu saya mau balik ke kamar mandi kagak berani. Saya nungguin subuh. Itu saya masih belepetan itu. Masih telanjang, kamu masih telanjang. Saking nungguin pagi itu, saking saya deg-degannya tuh di depan pos tuh. Bagaimana ngilangin rasa takut saya punya handphone, saya buka M3. Saya setel tuh lagu-lagu, saya kerasin tuh lagu. Biar suasananya biar ini. Terus pintu gerbang saya buka. Saking takutnya saya tuh, saya buka pintu gerbang. Biar mungkin ada orang lewat, ada apa, ada tukang nasi goreng lah. Sampai saya tuh, jadi saya pakai celana tuh dalam posisi masih ada kotoran, saya belum bersihin. Saya saking udah ketakutan nih, saya pikir gue berhenti, gue kerja dah, gue berhenti nih. Besok gue bilang temen gue berhenti aja dah, gue gak kuat begini kerja nih, tempat kayak begini. Udah tuh menjelang pagi, udah ada dengar suara-suara, ada pengajian. Di situ saya berani diri tuh, daripada sini saya nggak nyaman kan. Saya udah masuk kamar mandi, udah dak-dik gitu. Saya perhatiin teh pohonnya. Udah bodo amat dah. Ubas masuk, buru-buru aja tuh udah. Siram-siram, bersih. Saya lari lagi ke pos. Saya pakai celana udah rapi-rapi. Udah tutup itu pintu gerbang, saya buka sampai subuh, sampai mau menjelang jam 5. Nah, menjelang jam 5 ini 5:30 si bapak itu datang buat nganterin anaknya sekolah.
karena dia posisinya naruh motor di gudang. Dia kaget ngelihat pintu gerbang kebuka, sampai saya dimarahin. Pintu gerbang kenapa dibuka malam begini loh? Ya Pak, saya mau nungguin ini, alasan itu nungguin nasi goreng, saya lapar, saya bilang. Jangan dibuka, nggak boleh prosedurnya, katanya SOP-nya nggak boleh begini, bahaya gini-gini. Ya Pak, mohon maaf Pak, saya nggak cerita itu kalau saya ketemu itu. Pas pagi dia udah selesai nganter anak sekolah, dia balik kan jam aktivitas gudang kan jam 7:30. Dan dia dibalik ini, bapak ini balik marah-marahin saya. Besok-besok gerbang selalu dikunci katanya, gini-gini. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya bilang. Tapi dia ngelagat saya kayak orang ketakutan, bilang. Kayak orang ketakutan, pucat gitu kan. Terus kenapa emangnya? Kenapa sih? Nih, kok muka lu pucat gitu? Saya nggak bisa ngomong agak gagap gini. Kenapa lu, katanya? Kenapa? Udah tuh akhirnya media dipegang, tangan saya dipegang begini, ditarik saya ke pos. Sini duduk lu. Nah, akhirnya lu udah makan belum? Belum Pak. Udah ngopi? Belum Pak, saya bilang. Lu kenapa ketakutan begini, katanya? Saya pengen ngomong, teman saya cerita tapi nggak bisa, saya kayak berat gitu. Akhirnya saya ditepok belakang saya sama bapak itu yang punya penyakit ini. Baru saya bisa ngomong tuh. Kenapa lu? Tenang, katanya. Kenapa, ada apaan? Ada maling, katanya. Ada orang? Enggak Pak, enggak ada apa-apa Pak. Ada yang masuk gudang? Enggak ada Pak. Lalu kenapa bengong begini? Muka lu pucat. Akhirnya saya diam dulu sejenak, ngambil napas. Lah baru saya cerita itu. Maaf Pak, saya nggak kuat Pak jaga di sini Pak, saya bilang. Saya mau minta resign aja dah sama yayasan saya. Lah baru kerja berapa hari udah mau minta resign. Saya nggak kuat Pak jaga gudang kayak begini Pak, saya bilang. Kenapa emangnya? Ya udah saya ceritain Bapak. Gini Pak, saya ceritain semuanya tuh, ketemunya sama dia, sama tuh setan itu yang turun dari pohon mangga. Saya cerita. Lu ketemu dia, katanya. Iya Pak, makanya saya nggak kuat Pak, saya mau resign aja deh Pak. Lu lagi ngapain? Ya saya kamar mandi Pak, mau buang hajat, saya mulus banget. Saya kaget, saya nggak bisa ngomong apa-apa, langsung kaku bener. Saya bokernya sampai kaki sampai jatuh Pak, sampai dudukin saya punya, mohon maaf lah gitu, pup saya lah gitu. Saya dudukin Pak, saya saking udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketemu begitu. Jadi bapak ini malah ketawa-tawa. Jadi bukan rasa tahu, ngetawain saya gitu. Ya ketemu itu, katanya. Iya Pak, ya kayak gitu nih, takut katanya. Iya takut Pak, saya bilang. Ya jangan takut, dah nggak apa-apa, katanya. Tahu-taunya itu yang cewek yang raib itu tahu-taunya punya si bapak. Saya merinding, tahu-tahu itu punya si bapak. Makanya bapak itu nggak cerita awalnya juga nggak banyak cerita. Antara bapak ini baca taunya ini saya nih, bapak itu paranormal, seorang paranormal. Jadi saya cerita itu, dia cerita semua. Jadi bapak ini nih ngasih saya support gini, udahlah nggak usah berhenti kerja, udah nggak apa-apa, katanya. Udah besok gue aja salah gue, katanya. Gue lupa ini. Udah besok nggak apa-apa, nggak ada apa-apaan. Lo kerja lagi, katanya. Takut Pak, bener Pak, saya nggak berani Pak. Udah nggak apa-apa, tenang aja, katanya. Tenang, katanya. Ntar besok gue iniin aja dah. Besok gue temenin lo dah, kalau emang lo takut gue temenin, katanya. Udah Pak, saya nggak kuat Pak, bener Pak. Ya Rinda, gaji saya nggak diambil, nggak apa-apa dah. Saya mau resign aja Pak. Teman Pak ini masih tetap bangsa saya. Udah kerja, katanya. Nggak apa-apa, tenang aja, tenang, katanya. Nggak apa-apa, katanya. Tenang aja, nggak. Dia yang lo temuin itu nggak jahat, dia temen iseng doang, dia iseng. Dia mungkin iseng, nggak apa-apa, udah tenang aja udah. Nah saya dikasih semangat begitu. Udah akhirnya besok saya jaga lagi. Saya udah pikiran saya udah mau resign, udah mau ngomong sama kepala yayasan hari itu kerja kan. Saya mau berhenti, saya mau ngomong. Tapi saya kok kayak ketahan gitu. Berhenti kagak. Ya udahlah, akhirnya saya nggak ngomong tuh, jadi kagak, tetap lanjut kerja deh tuh. Udah saya batalin deh tuh, saya punya niat karena saya punya support dari bapak ini. Suruh jangan berhenti, tetap kerja lah, kata teman ya ibaratnya dikasih semangat lah. Udah lo kerja biar dapat duit gini-gini buat anak lo, buat istri lo gitu. Tenang aja, udah nggak apa-apa. Nah, itu sudah bikin semangat saya itu. Nah besoknya saya jaga normal itu. Bapak itu temenin saya. Nah bapak itu barulah cerita, bapak itu yang selama ini yang megang
sebagai kayak apa ya, sebagai yang megang gudang tuh wilayah bapak itu, yang megang pemagaran biar gudang nggak diiniin sama orang, nggak disantronin maling. Jadi bapak itulah yang diangkat sama dari pihak kan yang punya ini orang Cina. Jadi karena bapak ini seorang paranormal, dia kerja di situ, dia dikasih inilah. Disitulah saya baru tahu bapak ini seorang paranormal, bahwa lingkungan itu emang angker. Jadi dulu itu emang awalnya dulu gudang emang nggak ada security, makanya bapak ini curiga kok tumben-tumbenan nih gudang dijagain security gitu. Nggak pernah dia jagain security nih gudang. Di situ tuh itu paling ekstrim saya ketemu ya itu doang. Sejak itu saya dikasih support sama bapak ini, akhirnya saya normal, kerja normal sesuai apa kontrak saya selama 3 bulan. Saya ya udah lanjut. Nah itu selama kerja itu saya gaji 3 bulan saya itu awet, nggak kemakan. Saya bisa beli motor, bisa beli ini. Selama 3 bulan itu saya udah menghasilkan banyak apa yang saya pengen lah gitu. Saya mau punya HP baru, saya bisa buat beli motor. Saya nggak kepikiran kalau gaji saya kecil, masa iya bisa beli motor, saya bilang. Akhirnya selama 3 bulan tuh saya jadi ditemenin sama bapak. Di situ saya jadi kerja sama bapak. Kerja apa? Kerja, jadi kayak disuruh lah, karena kan dia paranormal. Jadi kalau saya waktu malam tuh kalau bapak ada pasien, saya suruh beli sajen. Jadi saya disuruh dapat uang sajen, saya dapat tips lah gitu. Ini buat lo jajan, buat ngerokok, buat ngopi. Nah dari hasil tiap malam saya itu, tahu bapaknya ini udah paranormal dan duit gaji saya awet. Disitulah saya baru dapat duit lebihnya itu dari situ, dari gudang itu. Tapi sesuai kontrak ya saya 3 bulan tetap berhenti, saya pamit sama bapak. Ya itulah cerita yang paling yang saya rasain di gudang itu. Ini kan Ki Mamen kan ini ya, pertama kan datang nih, jaga pertama digodain sama si buka yang keran itu iya. ya. Terus keliling-keliling sekitarnya ada kuburan tua. Yang tinggal situ namanya Pak Agus misalnya ya. Itu dia nunggunya di belakang. Iya. Itu yang dia punya penyakit itu. Bukan, ini yang pegawai. Oh lain. Pegawai yang saya bilang kalau pulang seminggu sekali. Nah, yang jadi, paranormal ini di rumahnya di sebelah gudang. Oke. Iya. Berarti beda ya. Beda orang. Jadi yang Pak Agus ini, taruhlah Pak Agus namanya ya, yang jaga yang di belakang itu digangguin nggak dia? Kalau saya sih nggak pernah nanya sama dia, nggak pernah banyak komunikasi tentang hal-hal ini. Dia nggak pernah cerita, dia sih diem aja, orangnya pendiam. Terus yang temennya Ki Mamen digodain nggak? Dia cerita sama saya katanya nggak pernah ditemuin, cuman dia emang teman saya ini emang agak selon dia, orangnya agak selon, agak berani. Cuman dia orang jadi kayak orang bodo amat gitu. Jadi orangnya emang dia teman saya ini emang agak selon. Berarti dia nggak ditemuin. Temen dia nggak ditemuin sama sekali, tapi dia hanya perasaan dia gini, temen dia nggak ngelihat gitu. Okay. Nih gini. Sementara yang paranormal yang kakinya sakit itu sebetulnya apa mandor atau Mandor. Dia mandor. Nah itu ternyata yang rumahnya dekat samping gudang. Nah itu ternyata paranormal, dan jadi Ki Mamen ini jadi asisten paranormal. Bukan asisten lah, nyari uang tambahan. Nah, akhirnya selama 3 bulan itu gaji utuh, dapat uang dari asisten paranormal. Dari tipnya. Berarti tiap hari datang tuh orang ke situ. Siapanya nih? Tamu-tamunya, pasien-pasiennya. Itu banyak. Saya baru tahu itu, Mbak. Saya kirain saya tuh kagak tahu kalau itu siapa, tahu-taunya tuh ya para tamu-tamunya dia. Di situ saya dapat duit tuh, uang tip. Jadi kan dia kalau parkir mobil masuk ke gudang, saya dapat tip. Baru tuh cerita sih bapak itu. Di situ lah. Jadi udah nggak takut lagi dan nggak diganggu lagi. Nggak diganggu lagi sejak bapak itu cerita. Tapi cuma 3 bulan waktunya. Sama kontrak saya 3 bulan di situ. 3 bulan doang kontrak. Berarti yang ganggu ini ya itu peliharaannya si bapak itu. Itu pemiliknya. Karena yang nunggu gudang juga nggak diganggu. Si temennya juga nggak diganggu. Apa karena mereka berani, nggak tahu juga ya. Iya mungkin. Ki Mamen itu yang Ki Mamen
buka pintu ada perempuan Perempuan tuh tuh yang hari berapa tuh? hari pertama kerja itu, yang 2 hari pertama kerja. Hari pertama kali saya kerja, saya bilang yang sore itu saya mau tanya apa namanya baru kan belum tahu tempat kamar mandi, tunjukin sama temen itu kamar mandi paling pojok katanya. Saya bilang emang pintunya agak pintu lawas lah, pintu tua gitu kan, jadi kalau diganjel pakai paku, kadang pakai bambu, pakai apa ya bisa nutupin. Nah itu ya pas di situ tuh yang teman saya pikirannya teman saya ada tidur, saya pikir ada dia yang teriak-teriak kedok-kedok gitu. Pas saya buka itu cewek, tahu yang saya bilang langsung tutup lagi pintunya, langsung saya Cewek lagi ngapain? yang iya diri aja gitu, cewek itu diri gitu. Nah karena tuh awal saya jaga itu. Hari pertama. Iya, itu yang ketemu cewek itu. Nah itu kan yang dari awal itu saya awalnya udah feeling saya udah jelek nih kerja di sini jelek. Tapi yang paling serem itu cewek. Nah itu yang paling ekstrim ya itu, paling ekstrim baju itu merah ya? baju merah. Jadi ngegantung gitu, Jalan, merangkak tapi Iya. gaunnya ngegantung di atas. iya tapi gaul itu nggak turun. Tapi kalau logikanya kan orang kalau ke bawah kan turun gitu kan. Tapi kok ini nggak turun, jadi nutupin kaki. Berarti terbalik di badannya. Iya, jalan ke bawah itu ngerangkak ke bawah. Bentuk rambutnya panjang atau gimana? Iya panjang. Itu dia yang anehnya kok itu gaun posisi dia begini kan harusnya gaun tuh turun kan. Itu rambut panjang harusnya kan rambut itu kan turun gitu kan. Logikanya lah kalau logika orang yang kalau jalannya ke bawah kan pasti kan turun semua. Kalau ini enggak normal. Semuanya tuh ke atas semua. Jadi kayak orang jalan biasa aja. Jadi kayak orang jalan ke atas, rambut tetap ini nih. Kalau jalan ke bawah berarti kan rambut terurai ke bawah jatuh. Tapi dia ke atas semua. Itu yang saya aneh tuh itu doang yang aneh. Itu yang paling ekstrim itu doang itu mungkin. Oke, makasih Bang Mamen. Iya, sama-sama Ibu. Teman-teman sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.